Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fitriati Ayu Kusumawardhani dengan NIM 51704110031 Prodi Teknik Informatika kelas A dengan dosen pengampu Bapak Yoga Syahria Eskom Mkom akan menjelaskan tugas desain interface yang mana saya akan membahas tentang usability atau kebergunaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu usability. Usability atau kebergunaan. Definisi dari kebergunaan atau usability. Usability adalah suatu ukuran di mana pengguna dapat mengakses fungsionalitas dari sebuah sistem yang dengan efektif, efisien, dan memuaskan dalam mencapai tujuan tertentu. Kebergunaan dalam bahasa Inggrisnya yaitu usability adalah suatu istilah yang menunjukkan kemudahan manusia untuk menggunakan suatu alat atau objek buatan manusia lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kebergunaan juga dapat merujuk pada metode pengukuran kebergunaan dan kajian prinsip di balik persepsi efisiensi dan keluasan suatu objek. Kebergunaan atau usability. Usability atau kebergunaan adalah suatu ukuran di mana pengguna dapat mengakses fungsionalitas dari sebuah sistem dengan efektif, efisien, dan memuaskan dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kriteria dari kebergunaan atau efisiensi. Pengalaman pengguna yang hendak dicapai yaitu peningkatan kualitas pengguna. Misalnya, tampilan yang secara estetika menyenangkan. Tujuan utama usability. Yang pertama, efektif dan efisien pada saat digunakan. Beberapa kesalahan umum. Kepuasan berinteraksi. Kepuasan berinteraksi adalah merupakan suatu kriteria penting untuk menentukan kebergunaan dari sebuah sistem. Hal ini dapat dicapai dengan 8 aturan. Seseorang pertama kali menggunakan suatu 8 terakhir adalah kepuasan atau yang kelima. Yang kedua adalah fasilitas atasan yang harus fasilitas cepat dapat mengurangi lelah interaksi dan meningkatkan kecepatan berinteraksi. Contohnya yaitu fitur singkatan, kunci khusus, perintah tersembunyi, dan fasilitas makro. Keputusan awal, user intent. Yang ketiga adalah umpan balik yang informatif. Setiap umpan balik yang informatif, setiap tindakan pengguna harus ada umpan balik dari sistem tersebut atau feedback-nya. Yang terakhir adalah yang kesembilan, eksperimen yang tidak mudah diperiksa. Yang keempat, rancangan dialog yang mengarah ke penutupan atau closure. Yang pertama, urutan tindakan harus diorganisir ke dalam kelompok-kelompok suatu bagian awal, tengah, dan akhir, sehingga tindakan bisa memberikan kepuasan dan perasaan lega kepada si pengguna aplikasi tersebut. Pertama adalah konsistensi user saat aturan ini yang keinginan atas. Yang kelima, pencegahan kesalahan dan penanganan kesalahan agar tidak
agar pengguna tidak melakukan kesalahan yang serius. Jika pengguna melakukan kesalahan, maka sistem harus mendeteksi kesalahan tersebut dan memberikan instruksi yang sederhana, spesifik, dan instruktif. Yang evaluasi formal, contoh yang keenam adalah Yang ketujuh adalah dukungan pada locus of control internal. Jika pengguna yang berpengalaman selalu memiliki keinginan untuk merasa bahwa merekalah yang menguasai sistem dan sistemnya memberikan tanggapan sesuai dengan mereka, sedangkan sistemnya memberikan tanggapan yang berbeda, dan ketidakmampuan sistem telah menghasilkan tindakan yang akan menyebabkan kecemasan dan ketidakpuasan si pengguna yang harus dilakukan konsistensi. 8. Pengurangan memori jangka pendek. Keterbatasan manusia pengelolaan informasi pada memori jangka pendek mensyaratkan bahwa tampilan haruslah sederhana, tampilan halaman haruslah dikonsolidasikan, perpindahan dari suatu jendela ke yang lainnya haruslah sederhana. Yang menggunakan kelompok. Yang keenam adalah kebergunaan merupakan derajat penggunaan sebuah perangkat swasta untuk membantu penggunanya dalam Kesalahan yang terakhir adalah beberapa kesalahan adalah oleh 8 aturan penentu keberhasilan sistem 3 unit pertama yang pertama adalah tujuan, yang keenam adalah yang berfungsi yang kelima oleh wadahnya, yang kedua dapat digunakan atau disable. Sistem ini sangat mudah untuk dioperasikan, dan yang ketiga yaitu menggunakan atau justru sistem yang memotivasi penggunanya kebiasaan menggunakannya menarik, menyenangkan, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah dari kesalahan dapat menggunakan atau terakhir adalah atau 3 jenis uji kebergunaan. Yang pertama adalah uji eksploratori, yang kedua threshold testing, dan yang terakhir adalah uji perbandingan. Penggunaan warna yang keenam adalah yang saat membalikan eksperimen, dan yang terakhir adalah suatu tindakan haruslah dapat dibalik. Kesalahan yang 8 aturan kepuasan. Yang pertama dari uji kebergunaan adalah uji eksploratori. Uji eksploratori bertujuan untuk menguji sebuah sistem dan mencari titik-titik di mana pengguna mengalami kebingungan, kesalahan, atau untuk kerjanya yang sangat melambat. Tujuan akhirnya adalah mendaftar persoalan yang keinginan jauh yang lanjut. Contohnya yaitu pengguna secara jelas mengalami kesulitan di menu Z. Hanya separuh dari mereka yang dapat menyelesaikan tugasnya di suatu tindakan di menu Y. Tugas di menu S memerlukan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan. Kesalahan yang penggunaan warna yang kedekatan evaluasi formal yang menggunakan yang kedua dari uji kebergunaan adalah threshold testing. Threshold testing ini digunakan untuk mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang ditentukan terlebih dahulu. Uji ini merupakan uji lolos atau gagal. Contohnya yaitu dengan sistem ini pengguna dapat menyelesaikan pekerjaan X dalam waktu Y.
melakukan Iwan rata-rata yang penguasaan secara sebanyak mutlak sekali. dalam Hal dimana ini dia tidak sesuai dengan kriteria yang tujuan telah meninggalkan ditetapkan. keinginan Biasanya atasan kesalahan ini yang menyertai lain data yang rilis. yang keempat Uji perbandingan. atau Uji perbandingan bertujuan yang contoh mengukur karakteristik anggapan yaitu dari yang keenam dasar adalah atau pembalikan menunjukkan rancangan suatu tindakan keputusan awal rancangan yang penggunaan Berikut adalah benefit penundaan evaluasi dari kesalahan atau penggunaan evaluasi yang pertama pertama adalah yang menggunakan mengurangi biaya aturan yang kedua yang support kesembilan yang keenam adalah tujuan dan yang terakhir adalah pertama adalah yang kepuasan bagi bagi si kesalahan pengguna. yang paling sering juga akan mengurangi secara total. Berikut ini Mengurangi benefit karena atau keuntungan dari uji kepergunaan atau usability. Yang pertama, mengurangi biaya pelatihan. Yang kedua, keenam adalah yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pengguna atau meningkatkan kepuasan si konsumen tersebut. yang ketiga atau keinginan atasan yang harus dilakukan yang tujuan kebiasaan atau bersama yang pertama yang Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian penyampaian materinya. Waktu tidak atas kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.